Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Rahmat dari Prodi PAI dengan NIM 2411003484. Baiklah, di sini izinkan saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan periodisasi pendidikan Islam. Sebelumnya, apa itu periodisasi pendidikan Islam? Periodisasi pendidikan Islam adalah pembagian tahapan sejarah berkembang pendidikan Islam berdasarkan zaman. Bayangkan seperti kita membaca suatu buku, yang dimana buku itu ada 6 bab, yang masing-masing memiliki cerita dan karakteristik yang berbeda. Tujuannya sederhana, agar kita lebih mudah memahami bagaimana pendidikan Islam berkembang dari masa ke masa. Pertama-tama mari kita mulai pada masa Nabi Muhammad SAW, yaitu dari masa 610 Masehi hingga 632 Masehi. Ini adalah masa fondasi yang paling penting. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama kalinya di Gua Hiro, pada masa ini dimulailah era baru pendidikan Islam. Pendidikan Islam pada masa ini sangat holistik, mencakup 4 aspek utama. Yang pertama yaitu pendidikan Islam keagamaan untuk membangun akidah yang kuat. Dan yang kedua itu pendidikan akal dan ilmiah untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Dan ketiga yaitu pendidikan akhlak dan budi pekerti untuk membentuk karakter. Dan keempat yaitu pendidikan Islam untuk jasmani dan kesehatan fisik bagi umat manusia. Yang menarik, pendidikan Islam pada masa ini diartikan sebagai budaya ajaran Islam memasuki nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan masyarakat Arab dan menjadikan bagian dari budaya mereka. Dan yang kedua yaitu adalah masa Khulafa Rasyidin dari masa 632 Masehi hingga 661 Masehi. Yang mana setelah Rasulullah SAW wafat, estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh para khalifah, seperti kepemimpinan oleh khalifah seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abu Thalib. Pada masa Abu Bakar ditandai dengan ketantangan beratnya pemberontakan dari orang-orang murtad dan yang mengaku nabi. Namun di masa Umar bin Khattab situasi politik mulai stabil. Khalifah Umar sangat memperhatikan pendidikan. Beliau mengangkat guru-guru khusus untuk mengajarkan Al-Quran dan ajaran Islam kepada penduduk yang baru masuk Islam. Lebih dari itu, Umar memerintahkan para panglima untuk membangun masjid-masjid yang berfungsi ganda, seperti tempat ibadah sekaligus pusat pembelajaran. Periode ini juga mulai memperkenalkan pengajaran bahasa Arab bagi penduduk non-Arab yang baru masuk Islam. Mengapa? Karena untuk memahami Islam, kita harus memahami dulu bahasa Al-Quran. Yang mana pada saat ini pesantren-pesantren juga menerapkan itu untuk lebih memahami Al-Quran. Baiklah, yang ketiga yaitu adalah pada masih Bani Umayyah pada masa 661 Masehi hingga 750 Masehi. Ini adalah periode yang revolusioner. Mengapa? Karena pada periode inilah untuk pertama kalinya umat Islam terjadi kontak antara budaya barat seperti Yunani klasik yang ada di Mesir, Syria, Mesopotamia, dan Persia. Kontak ini bukan kebetulan, tapi sejalan dengan anjuran Al-Quran yang mengajarkan umat Islam untuk menghargai kekuatan akal yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Hadis ini juga memerintahkan umat Islam untuk senantiasa mencari ilmu pengetahuan dari kontak dengan kebudayaan barat. Lahirlah masa gemilang bagi umat Islam. Umat Islam mulai mengenal pemikiran Socrates dengan diadiksinya dan logika Aristoteles. Pemikiran-pemikiran ini mempengaruhi terhadap munculnya berbagai aliran yang ada dalam Islam seperti Qadariyah, Asy'ariyah, dan Mu'tazilah. Baiklah, yang keempat yaitu adalah pada masa Bani Abbasiyah. Nah, pada masa inilah periode
puncak kejayaan pada Bani Abbasiyah dari 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Bayangkan suasana pada saat masa itu, anak-anak dan orang dewasa berlomba-lomba menuntut ilmu, hingga rela meninggalkan kampung halaman untuk menambah wawasan dari pusat-pusat pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan berkembang pesat. Masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tapi juga pusat pendidikan lengkap dengan berbagai fasilitas. Tempat pendidikan anak-anak, kelompok-kelompok pengajian atau halakoh, tempat diskusi dan munazoroh, serta perpustakaan dengan koleksi buku dari berbagai bidang ilmu. Yang paling membanggakan adalah berdirinya perguruan tinggi terkenal seperti Baitul Hikmah di Baghdad dan yang sama-sama kita tahu yang ada di Al-Azhar di Kairo, Mesir, yang hingga kini adalah nama masih harum sebagai universitas Islam termuka di dunia. Khalifah Al-Ma'mun sangat berjasa dalam gerakan penerjemahan karya-karya ilmiah, sehingga ilmuwan Islam bisa mempelajari dan mengembangkan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Baiklah, yang kelima yaitu adalah kemunduran Islam pada masa 1258 hingga 1800 Masehi. Sayangnya, kejayaan tidak berlangsung selamanya. Periode kelima, pada masa kemunduran dari 1258 hingga 1800 Masehi, periode kelam ini dimulai ketika Baghdad dihancurkan oleh serangan bangsa Mongol. Pada tahun 1258, Baitul Hikmah hancur dan semangat keilmuan umat Islam pun ikut meredup. Sistem pendidikan Islam pada saat itu mengalami stagnasi yang parah. Kurikulum madrasah menjadi sangat sempit, hanya fokus pada ilmu-ilmu keagamaan seperti fikih dan nahwu, tanpa mengembangkan ilmu pengetahuan tradisional seperti filsafat, kedokteran, dan matematika. Proses belajar mengajar menjadi menonton, menekankan hafalan, dan minim pendidikan kritis, yang lebih memperkritikkan pemikiran keagamaan menjadi kaku karena dominasi taklid yang mengikuti pendapat ulama terdahulu tanpa melakukan ijtihad atau penalaran baru. Ditambah dengan instabilitas politik dan lemahnya dukungan negara. Kondisi ini membuat umat Islam tertinggal jauh dari dunia barat yang sedang mengalami renaissance dan revolusi ilmiah. Setelah pada masa periode kemunduran, umat Islam tidak tinggal diam. Pada periode ke-6 yaitu masa modern dari masa 1800 Masehi hingga sekarang. Ini adalah era kebangkitan dan pembaruan. Tokoh Islam seperti Sultan Mahmud II dari kerajaan Turki Utsmani mulai melakukan reformasi pendidikan Islam. Beliau mendirikan sekolah-sekolah dengan model barat. Sekolah kedokteran pada tahun 1827, sekolah teknik dan akademi militer pada 1834. Yang penting, beliau mencoba mengintegrasikan ilmu pengetahuan umat ke dalam sistem madrasah yang sebelumnya hanya mengajarkan ilmu agama. Pembaruan ini didorong oleh dua faktor utama, yaitu pertama faktor internal, yaitu kebutuhan pragmatis umat Islam akan sistem pendidikan yang bisa menghasilkan muslim berkualitas, bertakwa, dan beriman. Dan yang kedua itu faktor eksternal, kontak dengan barat yang mengunggah kesadaran umat Islam tentang ketertinggalan mereka dari mendorong semangat untuk belajar secara terus-menerus. Nah, dari perjalanan panjang 6 periode ini, ada beberapa hikmah berharga yang bisa kita petik. Yang pertama yaitu pendidikan Islam harus selalu adaptif terhadap perkembangan zaman, tanpa kehilangan identitas keislamannya. Dan yang kedua yaitu ada integrasi antar Islam agama dari ilmu umum bukanlah hal baru. Sudah dipraktikkan sejak masa kejayaan Bani Abbasiyah. Dan yang ketiga yaitu adalah dukungan pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk kemajuan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu adalah sejarah mengajarkan kita bahwa kemunduran bukanlah akhir dari segalanya. Selalu ada kesempatan untuk bangkit dan memperbaiki diri. Di era digital seperti saat ini, kita menghadapi tantangan serupa dengan Bani Abbasiyah.
Dulu, ada kontak kebudayaan yang masif melalui internet dan globalisasi. Tugas kita hanya bijak dalam mengambil yang baik dan memfilter yang buruk, tapi memegang teguh pada prinsip-prinsip Islam. Demikian periode. Baiklah, demikian penjelasan kami tentang periodisasi pendidikan Islam dari masa kejayaan hingga kemunduran lalu bangkit kembali melalui pembaruan. Semoga kita dapat belajar dari sejarah ini untuk membangun masa depan pendidikan Islam yang lebih baik. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.